Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Masak ala Ciwi Catering. Di video kali ini saya akan memberikan resep dan cara membuat isian roti dari ubi ungu. Ubi ungu sekarang ini disebutnya dengan taro ya. Ungunya itu memang benar-benar dari warna ubinya. Oke, mari kita lihat bagaimana cara membuat roti dan isian roti ubi ungu ya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Ini tadi menggunakan ubi ungu sekitar 3 kg ya. 400 gram gula halus. Kemudian ini ada 3 saset kental manis. Kemudian 50 gram margarin, 100 gram susu bubuk, dan 2 saset vanili bubuk ya. Kemudian bahan-bahan ini nanti akan dicampurkan dengan ubi ungu yang udah dihaluskan. Sebelum dikukus sebaiknya kulitnya dikupas dulu ya, supaya panas-panas itu bisa langsung kita haluskan. Kita boleh dengan alu, boleh juga dengan blender seperti ini ya. Kalau saya pakai blender supaya hasilnya itu benar-benar halus. Ini kami blender sedikit demi sedikit supaya hasilnya benar-benar merata ya halusnya. Kemudian sambil menunggu ubinya semuanya halus, ini kami siapkan ada gula pasir yang kita blender halus, namanya gula halus ya. Kemudian kita tambahin dengan vanili, kita campur, susunya juga kita campur jadi satu, kita aduk rata. Nah, nanti kita masukkan, kita aduk bersama dengan ubi ungu yang udah dihalusin. Kita masukkan semua bahan tambahan tadi ya. Kita masukkan yang kering-kering dulu, kita aduk. Kita boleh dengan pakai centong atau kita pakai tangan supaya benar-benar rata. Setelah itu kita masukkan bahan cairnya, yaitu susu kental manis. Untuk resep detailnya seperti biasa saya tuliskan di box deskripsi ya, kalian bisa cek di bawah video ini. Terakhir kita masukkan margarin atau menteganya. Ini saya pakainya mentega ya, supaya aromanya itu lebih wangi. Kenapa harus dikasih mentega? Supaya itu teksturnya moist ya, dan mudah untuk nanti dibuletin gitu. Jadi dia biar kalis gitu, nggak lengket di tangan. Oke, kita aduk sampai rata. Kemudian ini memang teksturnya agak sedikit lembek dikit. Nggak masalah, ini kita biarin aja dulu ya, di suhu ruang biar dia agak mengering sedikit gitu. Setelah itu nanti kita buletin. Karena saya biasanya rotinya itu beratnya 35 gram, jadi ini saya buletin sebesar 15 gram. Jadi kami timbangin ya supaya isinya itu benar-benar sama. Oke, setelah semua isian dibuletin, kita sisihkan, bisa disimpan di kulkas atau freezer, siap digunakan sewaktu-waktu. Selanjutnya ini saya mau buat rotinya. Roti ubi ungu nanti dibentuk dengan bentuk kepang atau konde ya. Untuk bahan-bahannya seperti ini ya. Membuat roti harus menggunakan tepung protein tinggi. Kebetulan ini saya pakai mereknya yang double zero. Kemudian ada gula pasir, ragi ya. Ini sangat penting supaya rotinya itu ngembang. Kemudian ada bread improver dan susu bubuk. Supaya rotinya lembut, ini kita banyakin pakai telur kuningnya ya. Tapi dicampur juga ada telur utuhnya ya. Kemudian ada sedikit mentega dan margarin. Jadi mentega dan margarin itu beda ya. Kemudian untuk cairnya saya menggunakan susu UHT. Rasanya ini lebih berlemak, enak ya, dan lembut banget rotinya. Kalian juga harus coba. Coba untuk membuatnya ya maksudnya. Juga ada garam halus, ini ditambahkan ketika adonan sudah mulai kalis ya. Oh ya, kita juga harus pakai es batu. Ini kita tambahkan di cairan susunya ya, supaya ini membantu raginya itu nggak ngembang duluan pada saat kita aduk di mixer. Oke, langsung saja kita mulai membuatnya. Ini kami menggunakan 1 kg tepung ya. Jadi satu resepnya ini 1 kg tepung. Kita masukkan ke dalam bowl mixer atau panci mixer. Kemudian kita masukkan bahan-bahan keringnya ya, yaitu ragi,
Kemudian gula pasirnya kita masukkan. Dan bread improver. Bread improver ini penting ya supaya membantu pengembangan dan rotinya itu empuk. Juga susu bubuk jangan lupa dimasukkan. Semua bahan kering masuk kecuali garam ya. Garam itu nanti setelah kalis. Oke, kita pasang chopper mixernya. Ini kita menggunakan yang spiral. Mixer spiral seperti ini ya. Karena untuk mengaduk adonan roti kita pakai yang seperti ini, jangan yang balon. Kalau yang balon itu biasanya dipakai untuk adonan cair. Sebenarnya untuk mengaduk bahan kering ini kita bisa juga menggunakan spatula ya, kita aduk manual menggunakan tangan. Setelah tercampur rata, kita masukkan telurnya. Kemudian kita masukkan es batu dan susu cairnya. Jadi susu cair dan es batu boleh dicampur jadi satu ya. Kita aduk terus sampai adonan setengah kalis dan es batunya ini juga nanti akan luluh ya. Nah, seperti ini kita bisa masukkan margarinnya. Margarin dan mentega yang dijadiin satu ya, dicampur. Kita tuang. Oke, setelah mentega dan margarin masuk, ini teksturnya biasanya tuh seperti ini, agak lembek dikit. Tapi nanti kalau kita aduk terus, itu dia bisa kalis. Dan jangan sampai lupa, terakhir kita harus masukkan garamnya. Garam ini juga bisa membuat proses pengkalisan itu maksimal ya. Setelah garam masuk itu sekitar 10 menitan ya, tapi tergantung mixer masing-masing. Oke, mari kita cek bagaimana kalisnya. Nah, ini dia seperti ini ya, membran tipisnya itu seperti ini. Ini dia menandakan adonan sudah kalis. Oke, setelah itu adonan kita bulatkan jadi satu dan kita istirahatkan dulu ya. Isian ubi ungunya ini kami buat sehari sebelumnya dan kita simpan di kulkas. Dan pada saat hari H kita bisa langsung pakai. Untuk 3 kg ubi ini bisa menjadi 100-an lebih ya. Mari kita lihat adonan yang sudah diistirahatkan selama 10 menit. Nah, ini dia lebih halus ya adonannya, nggak kaku gitu dan dipegangnya itu lebih enak. Motongnya juga lebih mudah. Ini kami timbang sekitar 35 gram. Ini pas banget untuk snack box ya. Kurang lebih 35 gram. Oke, selanjutnya ada bagian yang merounding ya. Ini kita rounding. Kita bulatkan rotinya supaya di bagian luar rotinya itu nanti halus. Ya, setelah rotinya dibuletin seperti ini, kemudian kita ambil yang paling duluan ya. Karena yang tadi kan sudah agak ngembang dikit jadi lebih enak untuk dibentuk. Kemudian kita isi rotinya dengan isian ubi ungu yang sudah kita timbang 15 gram. Kita masukkan seperti ini ya.
Dan jangan lupa ditutup sampai rapat dengan cara dicubit-cubit ya, seperti ini. Oke, setelah rotinya diisi, jangan lupa didiamkan dulu 10 menit ya, supaya rotinya itu juga lemes ya, nggak kaku pada saat kita gilas seperti ini tuh isiannya nggak keluar. Ini roti yang udah kita isi dengan ubi ya, kemudian kita potong, tengahnya jangan putus ya, kita potong menjadi beberapa, tapi jangan putus. Kemudian digulung, dilipat seperti ini menyerupai konde. Nah, lakukan sampai habis ya. Ini namanya roti konde ubi ungu. Bisa juga diisi dengan kacang merah atau kacang hijau yang diberi pewarna pandan ya. Jadi warnanya itu bisa muncul gitu. Ada variasi warna dari warna roti, kulit rotinya dengan isinya. Nah, fungsinya itu seperti itu. Nah, kita iris ya, seperti ini kita bisa potong jadi 5 bagian. Kemudian kita putar. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan seperti konde. Nah, kalau belum paham bisa dilihat videonya berulang-ulang ya, sampai benar-benar paham. Oke, kita coba sekali lagi ya, cara memutar rotinya. Jadi gampang banget, cuma diputar gitu aja, lalu dibalik. Nah, seperti ini. Ada keluar warna ungunya itu yang bikin bagus ya. Oke, selanjutnya kita proofing selama 1 jam. Kita masukkan ke mesin proofer ya. Kalau nggak punya mesin proofer, nggak masalah, bisa didiamkan aja di suhu ruang, tapi ditutup ya. Dan sebelum di proofer, kita olesin dulu dengan cairan ya. Itu cairan olesan maksudnya. 1 butir telur dicampur dengan susu. Susunya itu secukupnya aja. Oke, kita kocok sampai rata dan mencair telur dan susunya itu ya. Kemudian kita bisa oleskan ke atas rotinya sebelum di proofing ya. Jadi misalkan tanpa mesin proofing pun juga sama kayak gitu ya, supaya nanti kalau di oven itu nggak kering dan moist gitu. Dan kalau setelah di proofer baru dioles, itu dikhawatirkannya nanti kena rotinya bisa amblek ya. Jadi sebelum di proofing aja kita olesin. Oke, sudah dioles semua. Sekarang kita masukkan ke mesin proofing ya. Ini 1 kilo biasanya ditimbang 35 gram itu jadinya 60 pieces. Kalau di JB Catering, roti ini dijual seharga 4.500 per piecesnya. Oke, ini sudah 1 jam rotinya di proofing ya. Kemudian kita panasin oven. Untuk roti manis, suhu ovennya itu 200 derajat Celcius. Yang api bawah ya, kemudian yang atasnya 190 atau 180 ya, tergantung ovennya masing-masing. Ini rotinya sudah mengembang ya, beda dengan yang tadi. Teksturnya sudah kelihatan tipis dan ringan. Jadi kalau mengembang tuh seperti itu ya. Sebelum kita masukkan ke oven, sebaiknya derajat ovennya tuh harus tercapai dulu ya, 200 derajat.
yang api bawah, kemudian yang api atasnya itu 180 sampai 190. Nah, ini masih proses memanaskan oven sampai mencapai derajat yang diinginkan. Setelah kita masukkan ke dalam oven, kita tunggu sampai 13 menit aja. Jadi kalau roti pisang itu atau roti manis biasanya itu standarnya 13 menit. Nah, ini kita mulai menyetel waktunya 13 menit saja. Setelah 13 menit, ini rotinya sudah matang. Kita tunggu dingin baru dimasukkan ke dalam plastik ya. Nah, ini dia hasilnya. Jangan lupa atasnya itu kita oles lagi dengan margarin supaya terlihat mengkilap. Dan nantinya itu akan lembab ya kalau kita masukkan ke dalam plastik. Rotinya juga nggak mudah kering. Olesnya itu panas-panas ya, dioles panas-panas dengan margarin. Diolesin di atasnya gitu. Oke, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dukung terus channel ini. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya ya. Dan aktifkan loncengnya juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.